internet, modul, buku kerja, dan buku kerja dalam bentuk digital. Selanjutnya kita masuk kepada langkah kerja. Adapun langkah-langkah kerja yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini yaitu siapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum dan cari tempat dengan koneksi internet yang bagus agar nantinya diskusi dapat dilakukan berjalan dengan lancar. Yang kedua, bahas terlebih dahulu materi apa saja yang akan didiskusikan. Yang ketiga, bagikan materi masing-masing kepada anggota untuk mencari referensi yang diperlukan pada saat praktikum. Yang keempat, kemudian setiap anggota ini menjelaskan materi yang telah dibagikan, kemudian menyampaikannya pada kelompok tentang materi terkait. Yang kelima, setelah temukan apa saja bahasan setiap materi, kemudian membuat laporan praktikumnya lengkap dengan video penjelasan dari laporan. Pembahasan dari sistem integumen. Yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ yang terluas di bagian tubuh manusia. Jika dibentangkan, kulit bisa seluas 2 meter persegi, bisa mengikuti sebuah pintu. Kulit berfungsi sebagai membantu mengatur suhu tubuh dan sekaligus sebagai organ indera peraba. Pada dasarnya kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini adalah salah satunya lapisan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Lapisan epidermis terbagi lagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan basal, yang kedua lapisan spinosum, yang ketiga lapisan granulosum, yang keempat lapisan lucidum, dan yang kelima yaitu lapisan corneum. Saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan yang disampaikan Kak Rahmi tadi, yang di mana dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada dermis, meskipun hanya terdiri dari lapisan-lapisan papiler atau superfina dan lapisan mukaler. Lapisan mukaler juga lebih lebar daripada lapisan pupiler dan memiliki kemampuan sangat kolagen. Beberapa struktur sel yang ditemukan di dalam dermis, diantaranya fibroblast berfungsi untuk memproduksi kolagen dan ekstensis. Kedua, sel mati. Sel ini mengandung histamin granula yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, pelebaran kulit, tempat berkumpulnya filokal rambut kelenjar sebelah kelenjar minyak. Yang ketiga, subkutan hipokarmis. Lapisan hipodermis Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam yang juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutin. Lapisan subkutan yang mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membutuhkan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawah. Namun jangan khawatir, lemak yang terdapat dalam lapisan ini tidak sama dengan lemak visceral yang jahat akibat gaya hidup yang buruk. Lapisan lemak dalam lapisan subkutan adalah selalu berada di bawah kulit. Jumlah pun bisa bervariasi pada setiap individu tergantung dari komposisi lemak dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan ini juga terdapat banyak pembuluh darah. Kesimpulan pada
Praktikum kali ini yaitu sistem integumen, di mana sistem integumen ini adalah sistem yang membedakan antara satu organ dengan organ lainnya, serta berfungsi untuk memisahkan dan melindungi organ luar, dan serta menginformasikan hewan apabila adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Kulit merupakan organ yang terluas dari tubuh manusia. Selanjutnya, pada dasarnya kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, selanjutnya kulit manusia juga berperan sebagai produsen vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang. Kulit kita juga berfungsi membantu mengatur suhu tubuh sekaligus sebagai indera peraba. Nah, kulit ini pada manusia itu luasnya kulitnya berfungsi melindungi setiap otot, jaringan, serta organ yang penting bagi tubuh kita. Itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.